Bayangkan kalau itu kemudian kita jalani, kalau perintah Kanjeng Nabi kita jalani, maka insya Allah Islam tidak akan pernah surut, akan berkembang terus. Maka itulah sebabnya, maka mengapa Arimatia kemudian tampil menjadi salah satu bagian yang meramaikan dunia dakwah, meskipun kami dari berbagai latar belakang. Ada yang memang seorang ulama yang belajar secara khusus dalam bidang adinul Islam, tapi memang lebih banyak yang belajar Islam di jalanan, ya di jalanan. Bahkan ada yang kemudian mengenal Islam dengan baik setelah mengenal non-Islam lebih baik. Ya itu diantaranya ada di sini, ada seorang yang tadi juga bagian dari kegilaan tadi ya, ngarang lagu tapi nggak hafal. Dan dia juga menyebut dirinya orang gila juga dengan sebutan Gus Betik. Dia sama sekali tidak berangkat dari Islam untuk memahami kebenaran. Dia justru berangkat memahami dari agama lain. Dengan mengetahui yang salah, kita jadi tahu yang benar. Dengan memahami yang benar, kita menjadi tahu yang tidak benar. Prinsipnya itu yang dipakai. Dan alhamdulillah, ya, dengan caranya belajar dan sekarang memainkan peranannya yang agak spesifik, saya sudah mencoba membaca, menelusuri. Ternyata ada manfaat yang luar biasa. Minimal bagi umat Islam yang suka mendengarkan omongannya, celotehnya Gus Betik, itu menjadi semakin kuat sebagai muslim. Sementara mereka orang kafir, karena juga mencermati, karena yang dibawakan Bible, ya, lebih banyak Bible-nya daripada Al-Quran-nya, gitu ya. Maka kemudian mereka digoncangkan. Saya baca itu komentar-komentarnya, dia digoncangkan. Jadi di sini salah satu peran yang unik, ya peran yang unik itu memperkuat akidah saudara kita sesama muslim dan menggoncangkan akidah lain. Karena itulah kan sampaikan Islam, terus cegah pemurtadan. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sudah mengambil semacam kesepakatan bahwa Arimatia itu anggotanya multi members. Artinya Bapak Ibu di Arimatia itu bisa menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang lain, bisa juga bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Kira-kira begitu. Tapi tentu saja saya berharap, dan ini saya selalu diingatkan oleh saudara saya mengenal nama beliau Gus Taufiki, tapi beliaunya lebih saya kenal sebagai Toyo Bening. Mungkin saya orang Jawa ya, saya orang Jawa juga gitu. Jadi suka istilah Toyo Bening. Beliau mengingatkan, tidak ada yang namanya organisasi akan berjalan dengan baik kalau tidak ada yang namanya komitmen. Nah, komitmen ini dalam bahasa adinul Islam namanya bai'at. Jadi tidak mungkin sebuah organisasi tanpa bai'at terhadap anggotanya akan berjalan dengan baik. Karena organisasi itu hanya akan bergerak kalau kita anggotanya punya komitmen yang kuat. Oleh karena itu Kanjeng Nabi selalu memulai dengan bai'at. Bai'at itu adalah membentuk kekuatan rohani tentang janji setia kita kepada sebuah organisasi. Tapi janji itu seperti saya katakan untuk Arimatia bukan berarti hanya di Arimatia dan untuk Arimatia tidak. Karena kita sadar bahwa ruang dakwah itu begitu luas dan seringkali kita juga tidak bisa bicara sendiri. Sebagai contoh, kami pernah babak belur betul ketika kami harus tanda petik ngopeni mualaf. Alhamdulillah Arimatia di berbagai tempat itu telah cukup banyak mensahadatkan saudara-saudara kita. Ya, sudah cukup banyak. Dan bukan hanya istilahnya dari mereka yang sifatnya awam, tetapi juga beberapa pendeta sudah kita sahadatkan. Ya, mungkin kalau masih ada yang kenal nama yang sudah lama tak berjumpa dengan kita, Mowo Pramito, yang lalu namanya adalah Yusuf Mutakin adalah bagian yang kita dulu sahadatkan. Setelah lewat perdebatan panjang, lalu beliau bersahadat. Itu salah satu yang pernah kita alami, ya. Jadi alhamdulillah bahwa kita menjalankan kegiatan-kegiatan itu, tapi kami sadar begitu kami kemudian mereka kita sudah sahadatkan, what next? Ini jadi masalah besar. Ya. Ternyata Jerbasuki mau belok. Kita ternyata butuh yang namanya misalkan markas, tempat kita bernaung. Contohnya misalkan bagaimana mereka yang diusir dan terusir dari keluarganya karena pindah keyakinan ke dalam Islam. Kita harus upeni. Bahkan mohon maaf, ada korban gerham. Bapak Ibu Bapak gerham. Gerakan habilisasi. Ada korban gerham. Tahu-tahu
ya Allah mentakdirkan mengandung akan dinikahi kalau dikawini kalau masuk Islam. Nah, kita melakukan upaya pendekatan. Ya, alhamdulillah kemudian bisa kembali kepada Islam, walaupun kemudian lepas dari perkawinan itu. Ada juga yang sampai kami antarkan hasil buah janin itu karena meninggal. Nah, ngopeni yang begitu itu mohon maaf, kami di Arimatia tidak pinter. Maka saya berharap nanti bisa belajar dari teman-teman yang lain, ya, termasuk dari Gus Rafi itu, gimana sih agar kita bisa punya energi untuk ngopeni itu. Nah, karena keterbatasan kita, akhirnya kita mau nggak mau juga bekerja sama dengan kelompok lain, organisasi lain. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam hal ini Arimatia memiliki konsep multi members. Anda yang ada di Arimatia boleh bergabung dengan organisasi manapun, tapi tolong komitmen itu juga dibangun agar Arimatia tidak kemudian kehilangan istilahnya tempat dan ruang karena anggotanya yang hebat-hebat ada orang mau memberi lamar, anggotanya yang hebat-hebat dilamar masuk bagian lain dari organisasi dakwah yang lain. Silakan monggo, tapi jangan lupakan kami. Ini juga untuk Gus Dur, saya ingatkan, ya, boleh dimanapun muncul sebagai apapun, tapi ingat, ketika menulis identitas diri, Anda adalah bagian juga dari Arema. Ya, multi members tidak menjadi masalah dalam konteks untuk menegakkan Islam. Dimanapun kita memang harus berjuang, harus bergerak. Ketika wadah kita pada saat ini belum tepat, maka kita harus menggunakan wadah yang tepat. Sebagai contoh, kami kalau ke desa, maka kami akan bekerja sama dengan teman-teman dari